Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube-nya Cio. Kali ini kembali kita bareng-bareng ngobrol dan udut bersama Ustadz Kiai Haji Wahid Maksum dari Serang, Cipari, Cilacap. Ya, selamat malam Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah panjang lebar kemarin berbicara tentang masa lalu, baik yang cerah maupun yang kelam ya Ted. Masa hitam dan masa putih, masa beningnya Ustadz Kiai Haji Wahid Maksum ini zaman pesantren dulu, sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwa untuk menjadi pinter itu memang perlu perjuangan. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, jadi saya pengen banget tanya-tanya pada Ustadz Wahid ini tentang Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, semacam kayak gitulah. Karena kita sudah ada di penghujung 10 yang terakhir di bulan Ramadan itu sekarang ya. Jadi gimana Nuzulul Quran itu apa pas Lailatul Qadar atau gimana itu? Karena kayak gini, Tanazzalul malaikat waruh fi apa? Yang pertama Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apakah itu artinya untuk merujuk pada turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu, benar. Jadi baru tanggal 17 itu ya, 17 Ramadan ini gitu. Jadi Lailatul Qadarnya enggak tanggal 21, tanggal 23, enggak kayak gitu. Orang kayak gue ya itu ya. Orang. Jadi periode ceritanya gue tuh, aku pengen diceritain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pertama jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jelas ayatnya Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan turun. Misteri. Hanya saja Rasulullah SAW sudah memberi keterangan biasanya itu turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Biasanya seperti itu. Tetapi dengan dibuktikan bahwa malam Lailatul bahwa Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar dan itu tanggal 17 Ramadan, itu sebuah bukti bahwa Lailatul Qadar itu bisa turun kapanpun, bisa tanggal 1-nya, 2, 3, dan ada yang tahu. Makanya kita sebagai orang-orang yang tidak tahu harus mengakui bahwa kita memang benar-benar tidak tahu. Sebaiknya kita memang bersungguh-sungguh dalam menyambut bulan suci ini, bukan hanya pada malam-malam terakhir apalagi tanggal-tanggal ganjilnya saja, walaupun itu sebenarnya juga baik. Tapi akan lebih baik lagi apabila kita memang mencari sebagai pencari Lailatul Qadar itu dari awal kita masuk bulan Ramadan. Makanya diawali dengan hadis man fariha bi dukhulil Ramadan. Itu loh, siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan maka haramallahu jasadahu ala niran, jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi artinya kita memang harus maksimal dari awal sampai akhir, dan itu orang-orang yang memang maksimal dalam mencari Lailatul Qadar insya Allah yang akan menemukan. Dan iya biasanya yang hanya pilih ya nggak nemuin ya, walaupun ya nggak tahu juga kan. Iya. Soalnya kan tanda-tandanya kan juga sudah diterangkan di dalam kitab-kitab, dalam hadis itu tanda-tanda Lailatul Qadar seperti ini. Jadi benar ya, berarti Lailatul Qadar itu bisa turun di semua tanggal. Iya, di bulan Ramadan. Enggak. Walaupun seringnya di sepertiga yang terakhir. Ngomong apa? Sejak kapan sih itu ditemukan bahwa Lailatul Qadar itu di sepertiga bulan Ramadan yang terakhir gitu tadi itu? Itu hasil ya memang ada arahan dari Rasulullah. Lailatul Qadar itu, tapi hadisnya saya nggak ingat seperti apa. Yang jelas itu Rasulullah sudah mengarahkan kita biasanya Lailatul Qadar turunnya pada hari-hari itu, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang lebih detail lagi. Selain tanda-tanda itu, ada ulama yang menyimpulkan, saya ingat itu di kitab Qurtubi kalau nggak salah. Iya, yang dalam bentuk syair itu, dalam bentuk iktikaf. Di situ ada keterangan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dicari lewat awal permulaan awal Ramadan.
Awal Ramadan. Awal Ya? Ramadan hari awal biasanya nanti tak jatuh tanggal berapa? Itu biasanya kayak gitu ya. Awal Ramadan hari Senin berarti nanti Lailatul Qadarnya tanggal 27 misalnya kayak gitu, semacam kayak gitu ya. Ya sa'ili an lailatul qadril lati fi asyir Ramadan al-akhir allati. Itu hadis atau Syair itu syair. syair ya? Tapi syair itu dibikin hasil dari penelitian para ulama yang memang dulu sudah mencari dan meneliti kapan Lailatul Qadar turun dan ternyata dan dibuktikan oleh mereka bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada hari-hari itu dan bisa ditandai dengan awal bulan Ramadan mulai dari awal. Nah itu tadi sendiri lah jangan. Nah, Banyak lah ya di Google banyak ya. banyak. Saya juga pernah menulis di Facebook saya. Iya iya. Jadi nggak harus disampaikan di sini ya. Harus. Jadi emang konsep dasarnya berarti Lailatul Qadar itu ada disembunyikan di salah satu malam di Bulan Ramadan ini. Tapi kemudian kalau ada kita mau mencari secara misalnya kayak itu nih ya, berarti kita di akhir itu ya mau kemungkinan juga banyak di situ. Soalnya kayak gini juga, memang yang terbaik itu kita kalau memang menginginkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya memang harus dari awal. Dari awal ya. Dari awal maksimalkan. Kalau toh nanti misalnya kita lebih serius lagi ketika di 10 malam terakhir dan lebih fokus lagi ketika tanggal-tanggal ganjil dan lebih fokus lagi ketika kita mau menerapkan hasil penelitian dari ulama tadi yang mengatakan bisa diketahui dengan awal bulan, itu sah-sah saja. Iya. Artinya sudah begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seumpama kita tidak bisa dari awal untuk bersungguh-sungguh ya bisa nanti di akhirnya saja. Sebentar Dad, kita flashback dulu. Kenapa kita perlu bahas Lailatul Qadar kayak gitu ya? Lailatul Qadar itu istimewanya apa Dad? Kenapa kita harus mencari Lailatul Qadar Dad? Yang jelas yang di Quran saja ya. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Bahwa itu nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah dalam satu malam itu akan lebih baik dibandingkan dengan ketika kita beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya gitu. Bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahunan apa ya? Sekitar itu kan seumpama di dalam matematika kita misalnya kan 83 tahun kan umur manusia yang sudah dikatakan panjang kan. Iya. Enggak tentu kita seluruhnya untuk beribadah kan dalam waktu 1000 bulan tersebut. Ada tidurnya, ada makannya, ada dosanya. Ibadahnya hanya berapa persen dari 83 tahun tersebut. Tapi kalau kita mampu menemukan Lailatul Qadar 1000 bulan full untuk beribadah, itu istimewa. Full ya. Full. Tapi yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai fajar atau ada waktu tertentu itu? Kalau dilihat dari sisi bahasanya memang lail kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailah itu kan dimulai dari maghrib sampai terbitnya fajar. Gitu ya. Berarti keseluruhan apa yang kita lakukan sejak maghrib sampai fajar itu akan terhitung sebagai ibadah yang dilipat gandakan sama dengan amal kita selama. Kalau saya seperti itu pahaman saya. Karena itu merupakan salah satu bentuk dari nikmat kita sebagai umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak mungkin kita dari habis maghrib. Makanya kayak gini. Yang pertama husnudzon kita kepada Allah bahwa kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW telah diberi keistimewaan Lailatul Qadar. Karena hanya kita yang dikasih keistimewaan ini, umat dahulu tidak ada yang dikasih keistimewaan Lailatul Qadar. Maka juga bisa dipastikan bahwa orang yang berpuasa Ramadan dan malamnya itu beribadah pasti menemukan Lailatul Qadar. Gitu ya. Iya, karena Lailatul Qadar itu pasti turun. Setiap Ramadan pasti turun. Dan orang yang beribadah pasti akan menemukannya, hanya saja ada yang tahu dan yang enggak. Dan orang-orang yang mencari itu karena ada keistimewaan khusus yang kebetulan selama ini saya belum pernah yakin bahwa ini Lailatul Qadar dan saya menemukan ini. Bahkan ada yang lebih istimewa lagi, mau minta apapun di dalam malam tersebut pasti dikabulkan oleh Allah. Ada di malam Lailatul Qadar kalau kita berdoa langsung diijabah. Iya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa itu hanya sebentar turunnya, itu kan hanya sebentar turunnya. Maka hanya sesaat ketika kita menjumpai saat tersebut kita minta apapun akan diberikan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya sederhana saja. Sederhana artinya memang Lailatul Qadar itu seluruhan malam.
di mana kita di malam tersebut harus benar-benar maksimal dalam beribadah. nggak usah neko lah yang ini itu nggak usah. Enaknya di siapa Dad? Diisi ibadah apa tuh yang Ya apa aja yang penting positif lah, nggak harus kita, karena apa, Allah itu lebih suka terhadap ibadahnya seorang hamba yang sedikit tetapi terus menerus istiqomah, Pak Inkola walaupun sedikit, daripada kita Purungan. purungan kayak gitu, tapi cuma sekali dua kali cuma dok? sekali dua kali doang. Gusti Allah lebih seneng kayak gitu, walaupun ya tidak salah misalnya kita yakin tanggal 23 atau 25 atau 27 29 itu lagi kotor kita maksimalkan, itu ya tidak masalah. Misalnya mau memaksimalkan malam-malam khusus ya monggo, misalnya mau baca Quran ke satu Quran full semalam misalnya, monggo saja, tidak ada buruknya ya. Mau sholat terus, sholat hajat dari setelah tarawih sampai subuh ya monggo mawon, mau sudah kok baik banget, mau apapun lah yang penting nilainya bagus di sisi Allah ya silahkan. Tidak ada batasan lah ya, Tidak ada bisa batasan. berbuat apapun yang secara konsensus dianggap baik lah ya, gitu ya, baik ya. Jadi kemudian apa ini juga Dad, apakah juga berlaku terhadap sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan Dad? Misalnya loh, Lailatul Qadar kita sedang diisi dengan kegiatan yang maksiat, itu apa sama dengan maksiat 83 tahun 1000 bulan itu berlaku juga apa enggak itu? Suruh petisin kopi nih lur. Kalau melihat beberapa kasus ya yang berkaitan dengan keistimewaan, biasanya kalau sesuatu yang istimewa untuk hal yang baik juga luar biasa dari nilai keburukannya juga seperti itu. Contohnya kayak apa namanya, istri-istri Rasulullah SAW, mereka kan luar biasa ya. Pahalanya juga luar biasa. Iya. Tapi ketika apa namanya melakukan sesuatu yang buruk, dan istri-istri Rasulullah kan berjaga dari itu semua, tapi kan misalkan itu juga itunya berlipat ganda juga. Ujiannya berlipat ganda. Iya. Jadi kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu isi dengan maksiat lah ya, mabok misalnya, berarti sama dengan mabok selama 1000 bulan juga gitu ya Dad ya. Logikanya kayak gitu. Seharusnya malam yang difokuskan untuk berbuat baik yang nilainya sangat luar biasa kok malah diisi dengan hal-hal yang buruk, ya otomatis nanti logikanya akan keburukan itu akan berlipat ganda sampai ribuan tahun. 1000 tahun. Tetapi husnuzon saya ya, walaupun tidak boleh dipakai ini, nggak boleh dipakai, husnuzon saya Allah itu sayang banget sama kita, saking sayangnya sama kita. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Mungkin ada yang tidak sengaja ataupun melakukan maksiat pada malam Lailatul Qadar, ya tetap ada bedanya, nggak harus dihitung maksiat selama 1000 bulan gitu loh. Soalnya kalau maksiat sendiri bedanya dengan ibadah. Kalau ibadah baru niat sudah dikasih pahala. Tapi kalau maksiat, kalau baru niat belum sampai melakukan belum dicatat sebagai dosa. Khususnya kan kalau tidak jadi melakukan malah dapat pahala ya. Iya betul. Iya. Begitu ya, telur. Boleh saya nambahin? Monggo. Yang masalah tadi itu di awal kan saya nggak enak di kuping kalau panjenengan itu nganggap saya itu seorang yang tahu, apalagi dikatakan dalam kiai itu sungguh berat di hati. Soalnya setahu saya itu yang namanya kiai gitu ya, khususnya untuk ngaca saya sendiri itu, orangnya satu alim. Alim. Orang alim itu harus ilmunya banyak ilmu. Kalau saya minim hanya berapa persen yang saya ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keilmuan, yang nanti orang yang memiliki ilmu tersebut dikatakan sebagai orang yang alim, ulama gitu. Saya masih jauh dari situ, karena di pondok dulu cuma semangat turu dolan. Yang kedua ya, masalah kiai itu saya lebih cenderung untuk diri saya ini sendiri, makanya saya masih berat dikatakan seperti itu, masih jauh banget
berjuang apa saya lakukan, saya belum melakukan apapun untuk yang berpartisipasi dalam i'la'i kalimatillah. Saya belum, berbeda dengan yang lain gitu, saya masih jauh. Ketiga, ibarat bengkel. Kalau melihat ulama warasatul anbiya, Iya. bahkan ulama ummati ka anbiya Bani Israil itu kata Rasulullah bahwa ulama-ulamanya Rasulullah itu sebagai ahli warisnya beliau itu posisinya ke anbiya Bani Israil, seperti para nabinya orang-orang Israel. Iya. Artinya coba kita bayangkan, para nabi orang-orang Israel itu luar biasa. Nabi Musa kan nabinya Bani Israel itu kan, perjuangan beliau mengentaskan orang-orang Israel dari cengkeraman Fir'aun. Berapa kali Fir'aun itu Bani Israel mengkadali, berkhianat kepada Nabi Musa, dan apa yang Musa lakukan? Itu tetap bersabar. Nah itu kiai seperti itu. Kalau saya masih jauh. Coba bayangkan dari cengkeraman Fir'aun sampai bebas, bahkan dikasih ayat yang begitu banyak oleh Allah, sehingga di Al-Quran sendiri wadhkuru ni'matullah ya Bani Israil wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan seterusnya itu loh. Orang-orang Israel itu berkali-kali diingatkan Allah, ini orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel, ingat betapa besar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dikasih ayat-ayat Allah secara langsung di depan mata mereka itu kan. Nabi Musa membelah laut, mereka menyaksikan Nabi Musa. Tapi lepas dari kayak gitu, boleh nggak kalau saya misalnya menghormati jenengan karena saya nilai lebih alim gitu? Oh ya monggo mawon. Nah, ya berarti kan siapapun boleh gitu ya, memberi penghormatan. Tapi gini dulu, ya malunya yang bikin malu saya itu, yang nggak enak yang jelas saya. Ya, gimana itu kan ya, saya melihat perjuangan orang-orang Nabi Israel dan Nabi Isa, coba menyembuhkan orang itu ribuan. Ya kan, orang mati bisa dihidupkan, orang yang al-abros disembuhkan, orang yang buta langsung, orang yang buta dari lahir juga bisa disembuhkan. Tapi yang iman hanya berapa? Al-Hawariyun, ada belasan orang. Belasan ya. Dan beliau sabar. Allah karimah. Bahkan di Quran sendiri Allah menceritakan kejahatan orang-orang Israel yang sudah begitu banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bahkan manna wassalwa, makanan surga yang pernah memakan siapa? Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap para nabinya? Banyak nabi-nabi mereka yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Dan para nabi itu sahabat. Kita berbuat sedikit dan ternyata tidak ada respon yang baik, timbal balik dari masyarakat, biasanya degol. Katanya sama dengan Bani Israel, namanya nabinya Bani Israel. Nah, itulah saya masih jauh dari ilmu saja, masih jauh banget dari Masya Allah yang ya lepas dari sifat tawadu jenengan kayak gitu, tapi kan orang boleh menganggap atau mencari figur Rasulullah sekelumitnya lah, sebagiannya kan dari jenengan, karena sudah secara keilmuan sudah mondok di mana-mana, kemudian sudah tahu banyak, kan boleh kan kita mencintai Nabi lewat menghormati orang yang sudah pinter kayak jenengan gitu loh. Ya mungkin dari sisi lain kan kayak gitu, mungkin ada orang yang mungkin lebih banyak tahunnya saya gitu, misalkan. Ya pastinya iya. Pastinya iya. Karena saya juga dulu kan ngaji, ada orang yang mungkin belum pernah ngaji apa yang saya kajikan, jadi dia kurang pengetahuannya mungkin dari dalam hal itu kan. Lebih tahu saya mungkin saja. Kalau pengen tahu ya monggo-monggo saja itu. Selama saya tahu ya nggak akan saya simpan, karena katimul ilmi mal'umun itu ada si malakamanya orang yang sedikit tahu gitu. Dia mau menyampaikan dan mengajak orang, takutnya ingin disebut kiai. Ya gitu. Padahal sebenarnya tidak ada niat pengen disebut kiai lah ya.
Jangan sampai. Iya, tidak ada niat untuk pengen disanjung-sanjung, dianggap wong alim dan lain sebagainya. Ya, Jangan sampai. Itu masalah subjektivitas Iya, jenengan betul, pribadi subjektif. jenengan Iya. gitu, makanya selebihnya kan kalau yang jelas kayak Ustadz Wahib ini sudah menyampaikan 1-2 ilmu mungkin dari sekian banyak yang mungkin masih sangat banyak yang perlu disampaikan kayak gitu ya. Nah, terus kita kembali lagi lah itu masalah subjektivitas lah ya. Kita kembali ke Lailatul Qadar dan nuzulul Quran kayak gitu ya, nuzulul Quran. Ada nggak pengalaman Ustadz Wahib gitu ya, pernah mengijtihadi lah, pernah bersungguh-sungguh memburu Lailatul Qadar gitu ya di sepanjang sampai umur sekian kayak gitu, pernah nggak? Hampir tiap Ramadan saya mengejar. Hampir tiap Ramadan dengan mengejar Lailatul Qadar. Pasti itu, karena ya siapa yang nggak ingin sih mendapatkannya. Walaupun konsep besar saya seperti itu, malam Lailatul Qadar itu bisa turun kapanpun dan di malam tanggal berapapun. Tetapi pada tanggal khusus selama ini alhamdulillah ya saya tetap bergerak untuk mencarinya. Ketika ini kemungkinan malam ini kan ada tanda-tandanya, misalnya kan nggak hujan dan seterusnya itu kan, saya akan lebih fokus lagi pada malam-malam tersebut. Misalkan untuk sholat hajatnya, sholat tasbih atau sholat apa, untuk baca Quran dan seterusnya, itu akan saya perhatikan, akan mendapatkan perhatian lebih pada malam tersebut. Karena siapa yang nggak ingin sih. Tapi nggak punya pernah pengalaman yang Mekaniko ya. Iya, yang aneh-aneh lah. Katakan sehingga Anda punya keyakinan sing pasti malam aku ini dapat nih kayak ini nih. Walaupun sifatnya zone ya, sifatnya kemungkinan saja. Itu pernah nggak punya pengalaman itu? enggak, alhamdulillah. Enggak. Saya alhamdulillah walaupun juga kepingin ya, siapa yang nggak penasaran misalkan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan seterusnya, tapi ada alhamdulillahnya. Karena apa? Misalkan karena nanti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus menjumpai sesuatu yang aneh-aneh, nah nanti yang tidak berjumpa gimana? Ya kan, terus keanehan semacam apa yang dicari? Iya kan? Karena seperti apa? Atau dia akan mendapatkan sinar yang terang benderang, kemudian semuanya orang Lihat malaikat pada malaikat malah takut ntar kan nggak jadi ibadah, atau kita terheran-heran dengan diri sendiri, ujub akhirnya malah hilang nanti pahalanya gitu ya. Ya syukurnya di situ. Walaupun ada kemungkinan besar yang namanya Lailatul Qadar orangnya langsung terbang atau apa, terus bertemu dengan para malaikat, ini Lailatul Qadar seperti ini misalnya, sah-sah saja. Tetapi selama ini saya mencarinya ya biasa-biasa saja, ibadah ya ibadah. Masalah yang lain ya enggak pernah yang aneh-aneh sih. Nah, walaupun saya juga pernah melakukan yang aneh, saya pernah itu dulu. Sholat ya itu di tanggal-tanggal 10 yang terakhir itu loh. Iya. Saya pernah itu sholat taraweh, isyanya itu rakaat pertama sholatannya Yasin, rakaat kedua Yasin, tarawehnya setiap rakaat Yasin, berarti 23 rakaat. Saya tarawehnya 23 rakaat, setiap rakaat itu Yasin semua. Berapa lama itu dari isya sampai subuh? Tapi saya nggak ngajak orang karena nggak kayak mau. Iya. Kalau mau memperpanjang sholat ya sholat gawekan. Kalau jadi imam mah sing pendek-pendek baik, kul wae lek. Gitu. Tapi pernah memang selama tanggal-tanggal terakhir itu sholatnya saya seperti itu. Ya memang waktu melakukan hal itu berharap dan menghayal akan berjumpa dengan sesuatu yang aneh dan tentunya menguntungkan. Ya. Tetapi ya seperti ya biasa saja, baca Yasin ya capek. Maksudnya sampai berpuluhan kali kayak gitu kan capek, apalagi sampai berdiri gitu kan sholat. Capek. Diterima apa enggak itu urusannya Gusti Allah. Kalau saya sendiri hanya melakukan walaupun harapan-harapan macam-macam, alhamdulillah iman masih stabil. Karena soalnya kayak gini juga, orang kalau memang kelakuannya macam-macam, yang berharap macam-macam, nanti yang kena nanti keyakinannya kan. Kalau ternyata memang benar mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang aneh-aneh, nanti imannya tambah. Kalau enggak nanti imannya berkurang kan repot. Makanya yang stabil-stabil aja. Jadi alangkah yang terbaik sebenarnya ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena yang luar biasa nanti Allah urusan Allah. Urusan Allah gitu ya. Jadi nggak usah kita nego-nego. Kita mencari apa namanya, pada malam Lailatul langit terbuka. Ya misalnya kita melihat lubang langit. Atau misalnya ada sinar merah di sebelah timur kan kayak gitu ya. Iya. Di detik-detik itulah semua doa kita istijabah kayak gitu, semacam kayak gitu ya kan, ada cerita-cerita kayak gitu ya. Ada.
Tapi kalau saya sendiri cenderung ya biasa-biasa saja lah. Bisa saja lah. Yang penting tiap malam kita tekuni, pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Makanya Allah sendiri berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita harus istiqomah. Sekali lagi kita sampaikan bahwa makalah dari Ibnu Taimiyah dalam hal ini dalam kitab Mu'jizat Al-Mu'jizat wa Karamatul Awliya, mungkin saya sudah pernah mengatakan ini, mungkin kun taliban lil istiqomah wala takun taliban lil karamah fa inna nafsa munjabunatun li talabil karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqomah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Apa maknanya tadi? Artinya manusia itu memang kebiasaannya kayak gitu, kalau memang kerja sedikit ya pengen segera dibayar. Itu manusiawi. Kita ibadah ini itu ada iming-imingnya, ini ada iming-imingnya, misalnya ini ya ingin segera mendapatkan apa yang aneh-aneh itulah ya, biasanya yang itu manusiawi. Tapi ingat bahwa bukan itu yang diminta oleh Allah, bukan itu yang dikehendaki Allah. Rabbuka yatlubu minkal istiqomah. Allah itu meminta kita, menuntut kita, dan memerintahkan kita agar konsekuen dalam ibadah. Nanti urusan yang lain Allah yang memberi. Masalah keramat bisa terbang dan lain-lainnya nggak usah dipikir. Nah, itu urusan Allah. Kalau misalnya Allah menghendaki saya untuk bisa terbang ya sah-sah saja, tapi saya nggak menginginkan, pinginnya kayak gitu. Soalnya apa, kalau kita yang menentukan diri dan biar bisa terbang ya kita tergiur dengan keterbangan kita loh, bisa terbang terusnya, akhirnya sombong dan seterusnya, itu malah repot. Padahal bagi orang yang sudah diberi karomah bisa terbang temenan, itu hal sepele yang sepele, nggak penting ya. Nggak penting. Pasti nggak penting, karena orang-orang yang bisa terbang itu karena orang yang bisa terbang, orang yang bisa sholat di atas air misalnya, yang memang itu keramat dari Allah, itu hal yang sangat sepele. Iya. Hal yang sangat sepele. Makanya ada, mohon maaf ini saya kakinya di atas. Nggak apa-apa, nyantai baik lah. Soalnya bokongku gatel. Karena istiqomah khairun min alfi karamah. Al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Konsekuen ibadah yang kita lakukan itu nilainya satu saja lebih baik daripada 1000 keramat. Gitu ya. Sementara kita ada orang yang bisa naik daun, bisa terbang, bisa sholat di atas daun pisang misalnya, itu kan keramat kan? Iya. Itu nilainya kalah jauh dengan satu keistiqomah yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Karena para wali bisa seperti itu tidak diinginkan Allah yang, kecuali memang untuk trik marketing. Nah itu itu lain. Kalau cerita-cerita wali songo misalnya kan saya percaya banget itu kan. Nah, itu memang diperlukan. Saya kira para aulia dulu bisa melakukan hal-hal semacam itu ya karena memang saking dekatnya dia dengan Allah, bukan wali songo yang para wali yang meminta kemudian request, oh saya minta keramat yang seperti ini bro sama Allah misalnya kayak gitu, saking CS-nya ya gitu. Enggak. Allah tahu betul apa yang dia butuhkan, kemudian diberi. Sudah finish gitu aja. Supaya banyak pengikutnya gitu ya. Iya, membuat misalnya trik sholat di atas air. Nah itu urusannya lain, itu udah diingatkan oleh Allah. Iya, gimana? Sudah diingatkan. Kita jangan sampai seperti itu. Ingat bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari mereka itu satu, yaktum kitmanul ilmi. Makanya katimul ilmi man'unun itu berangkat dari situ. Orang yang menyimpan apa yang dia ketahui dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang membaca Taurat, orang-orang yang membaca Injil itu tahu betul bahwa akan ada Rasulun min ba'di ismuhu Ahmad, dan mereka tidak mau beriman kepada Ahmad karena ada sesuatu apa, yaitu masalah marketing gitu ya. Nanti dia akan kehilangan pengikut, dia akan kehilangan income dan seterusnya. Itu gara-gara mereka tidak mau beriman, atau bahkan iri. Seharusnya Rasul terakhir turun pada golongan mereka, ternyata tidak. Gitu ya. Nah itu sudah diingatkan dari dulu. Makanya ulama-ulama sekarang seharusnya, makanya kembali lagi ke kita, seharusnya kita jangan sampai mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari apa yang kita sampaikan. Seumpama itu ada ya itu memang dari Allah, bukan sesuatu yang kita inginkan itu. Iya. Jadi ada sedikit anugerah lah pada misalkan kayak gitu. Karena kalau enggak seperti itu, kita memarketkan atau marketing apa yang kita sampaikan, apa bedanya kita dengan mereka yang telah mungkin itu masuk yang menjual agama untuk ini ya. Wallahu a'lam, saya nggak mengatakan iya, kalau katakan kita buat yang aneh-aneh punya betul, pengikut, karena kita banyak pengikutnya, akhirnya kita bisa katakan apalah jualan atau apa kayak gitu ya. Makanya dulu pernah saya waktu ngaji tafsir awal-awal itu
Saya ingatkan pas ayat sifat-sifat orang munafik. Orang-orang munafik itu kan apa namanya? Wa idza azlama alaihim qaum itu apa aja ayat itu loh. Enggak hafal sih itu. Intinya Yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama awda'a lahum ma fihi wa idza azlama alaihim qaum itu di awal surat Al-Baqarah. kalau ya Orang-orang munafik itu memang seperti itu. Ibarat mereka berjalan di atas kilat, kalau lagi gelap dia apa berhenti kan nggak, karena nggak ngelihat jalan, tapi nanti kalau ada kilat yang sedikit dia jalan karena tahu jalan. Karena itu orang-orang munafik seperti itu, di mana ada keuntungan dia jalan, kalau nggak menguntungkan nggak jalan. oh gitu ya. Nah, kita pun sama, misalnya apa bedanya dengan orang-orang munafik? Kita semangat pada saat semuanya enak, sementara kita tidak semangat ketika semuanya susah. Makanya yang paling enak itu yang stabil itu loh. Dan itu sudah diingatkan betul oleh Allah. Makanya saya lagi mempelajari hal ini, dan itu memang benar-benar harus kita ketahui. Dalam surat Hud, saya ulang kembali ini. Kemarin sempat saya sampaikan waktu di Cipari itu di Karangtengah. Gimana? Dalam surat Allah berfirman, wala in azaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kebiasaan manusia itu ketika dia mendapatkan rahmat, nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmatnya dicabut. Iya. Dari dia, innahu la ya'usun kafur. Dia putus asa, ya Allah kok seperti ini. Iya enggak? Dulu saya lah enak waktu masih di Jakarta itu dapat gaji, dapat bonus, ATM nggak pernah sepi dari 5 juta. Iya. Yang ada Itu sudah sangat mewah lah ya. Bagi seorang santri ATM ada uangnya terus untuk beli kebutuhan sehari pasti ada, di dompet juga ada duitnya, di ATM ada. Semangat kalau kayak gitu. Iya, ada orang yang mau pinjam ke kita, oke. Ya. Sekarang kondisinya. Sekarang ampun temenan. Sekarang lagi enggak pun tetap semangat ya gitu. Tetap semangat. Pun dompetnya kosong tetap semangat. Dompet kosong tetap berjalan. Ya mencoba menerapkan hal itu, kalau enggak ya apa bedanya kita dengan orang-orang munafik. Dalam satu sisi walaupun bagian terkecilnya itu kan kita enggak ada bedanya dengan mereka, walaupun dalam berapa persen persamaannya gitu. Masya Allah. Lanjutan lagi dari ayat yang tadi itu, wala in adzaqnahu na'ma mimba didarra masadhu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Suka sebaliknya, kalau orang susah kemudian dihilangkan kesusahannya oleh Allah, dia berkomentar dhahaba sayyi'atu anni, alhamdulillah selesai sudah ujian saya. Sekarang sudah saatnya menikmati apa yang saya kerjakan. Itu gimana itu? Nah itu enggak baik. Itu enggak baik juga ya. Makanya di belakang illal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika lahum ajrun kabir. Yang baik itu yang stabil. Stabil ya. Stabil. Dibanjiri rezeki ya biasa-biasa saja. Ya bersyukur lah ya. Alhamdulillah ya bersyukur. Ketika sedang cepat juga diuji, ya itu memang sentuhan dari Allah, karena tidak ada perubahan gitu. Ahabballahu abdan ibtalahu. Ingat, ketika kita diuji itu adalah sentuhan kasih dari Allah, sentuhan cinta dari Allah. Nah itu tapi hanya sedikit yang mampu merasakan hal-hal semacam itu. Iya. Makanya dalam istilah ada syair juga ini yang harus diperhatikan juga, khususnya bagi kiai-kiai. Berarti ya. Halo para kiai. Adrik mala yutrok, utruk mala fatruk mala yudrok wa adrik mala yutrok. Ridun nasi yakun la tudrok. Seharusnya kita kalau memang mau berjalan untuk mencapai ridho Allah, jangan pedulikan orang lain. Kita tidak bisa memuaskan orang lain secara seluruh orang ya. Pasti ada yang tidak puas tidak puas dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasti ada yang nggak puas. Makanya fatruk mala yudrok, tinggalkan, jangan pedulikan apa yang tidak mungkin kita raih. Apa itu kepuasan seluruh orang? Tidak bisa diraih. Dan ingat, wa adrik mala yutrok, dan gapai apa yang tidak bisa ditinggalkan, apa ridhonya Allah itu tidak bisa ditinggalkan. Itu yang dicari, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita raih. Kalau ridhonya Allah bisa diraih.
Ya. Tapi kalau kepuasan manusia tidak akan pernah bisa diraih. Ridhonya keseluruhan manusia tidak mungkin. Iya. Ridho nasi ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia merupakan sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Sementara ridhollahi ghayatun la tudrak, sementara ridhonya Allah merupakan sebuah sesuatu yang harus dicapai oleh semua manusia. Bisa Makanya dicapai lah ya. bisa dicapai dan kita usahakan. Fatruk malah yudrak. Tinggalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Wa adrik malah yudrak. Capai sesuatu yang bisa diusahakan. Truk mengerti ya lur. Tapi kira-kira insya Allah bisa ambil kesimpulannya lah gitu ya. Artinya ya perjuangan ya berjuang baik bisa kita kadang-kadang yo ngenes, kadang-kadang yo senang, tapi ya melangkah baik terus itu, kadang-kadang manis kadang-kadang pahit gitu. Jadi ya kayak kopi mungkin gitu ya. Betul. Kalau kopi gue anak pahitannya lagi nih, dan dalam ketika tidak pahit tidak akan dinamakan kopi. Iya, sing pahit ya gula-gula tok ngono dan nikmat ya ngeran legin aku ya ana pahitan legine dadi iki nikmate pol bismillahirrahmanirrahim masyaallah. Insyaallah. Kopi nih. Oh, ini diwujuti, Bro. Enak banget. Itu para pemirsa. Jadi kita berawal dari Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu bisa meluas sampai apa ya? Ini apa ya? Kita tawasul haqi, tawasul sabr kan gitu ya. Bukan saya juga sendiri juga enggak. Sebenarnya kita mengingatkan diri kita sendiri lah ya. Betul. Jane enak paling enak ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya awak kedewek, tapi kalaupun bisa diambil manfaatnya oleh orang lain ya alhamdulillah kan kayak gitu ya. Kita boleh nambah lagi, ngomong lagi wujud. Boleh apa? Ya terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, oke. Ini ada yang perlu disampaikan juga terkait kita menyambut, memperingati Lailatul Qadar. Memperingati berarti kan mengingat-ingat turunnya Al-Quran pada bahkan 17 Ramadan. Dan ingat ya, kita harus ingat betul bahwa malam 17 Ramadan adalah di mana Al-Quran turun. Dan turun yang pertama ayat apa? Iqra. Sekarang kan lagi ramai itu. Apaan? Ya orang yang baca Quran Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Iya, orang membaca Quran itu ya mungkin tujuannya kan bagus, memperingati malam Nuzul Quran, ataupun memperbanyak ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan gitu kan. Dan di sini juga di desa-desa juga kayak gitu, kalau malam 17 Ramadan kan wah ramai istimewa itu. Ramai baca Quran di mana-mana. Membaca Al-Quran. Pakai speaker, pakai toa. Betul, pengajian dalam rangka memperingati Nuzul Quran. Semangat mau memperingati turunnya Al-Quran. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Hanya mengingat saja. Saya kira tidak cukup. Itu bagus ya. Setelah itu bagus. Membaca Quran apa salahnya? Iya, bagus. Tidak ada salahnya. Pahala semua. Satu huruf 10 kebaikan ya. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi itu dulu ya. Disumbat di situ. Karena lagi berat ya. Dan ini harus diketahui. Ya. Oke. Barangkali mau ada somasi. Disclaimer di situ ya. Apa istilahnya? Oke. Kita sumut dulu tutupnya. Barangkali di YouTube juga iklannya putar di situ.